mulai saja ulas buku agrarianya. Yang ingin saya review hari ini, yang ingin saya ulas, puasa eksklusi. Sebetulnya saya agak takjub ya sama Tania Muraili dan teman-teman yang menyusun buku puasa eksklusi ini. Kasus yang mereka input dalam buku ini itu pertama ada puasa pasar, yang kedua ada puasa peraturan, yang ketiga ada puasa legitimasi, dan yang keempat adalah puasa pemaksaan. Nah, buku ini terdiri dari 8 bab dan itu sudah termasuk bab pendahuluan dan kesimpulan ya. Jadi secara ringkasnya buku ini mencoba memahami proses-proses eksklusi yang terjadi di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, tentunya di Indonesia gitu. Kita mulai saja ulas buku agrarianya. Kalau teman-teman sebelumnya membaca atau tahu teori tentang eksklusi, maka lawan eksklusi adalah inklusi ya, beberapa ahli menjawab. Nah, setelah proses eksklusi pertama karena masyarakat tereksklusi dari tanahnya karena alasan konservasi gitu ya, proyek-proyek atau program perlindungan kawasan hutan. Nah, masyarakat kan kemudian tidak memiliki sumber mata pencarian atau tidak lagi memiliki relasi dengan kawasan hutannya gitu. Jadi teman-teman, sebetulnya melalui buku ini ya, teman-teman penulis itu mencoba membahas bagaimana dan mengapa proses eksklusi ini terjadi. Kemudian kuasa-kuasa apa saja yang tampak dalam transformasi ini, kemudian siapa saja pelaku yang mendukung atau menolak perubahan ini gitu ya. Kemudian dilema-dilema dan perdebatan apa yang dihasilkan dari perubahan agraria ini ya. Kemudian siapa saja yang menang dan siapa saja yang kalah di tempat dan skala yang berbeda di kawasan yang disebutkan atau dikutip dalam buku ini. Nah, titik berangkatnya di buku ini adalah dari teori eksklusi ya. Jadi seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa sebetulnya istilah eksklusi ini sering sekali digunakan dalam kajian-kajian pertanahan di seluruh dunia ya. Dan secara normatif istilah eksklusi ini pun dimaknai atau didefinisikan sebagai pencegahan atau penutupan akses khususnya masyarakat terhadap tanah ya secara khusus ya. Nah, kemudian definisi ini juga dipersamakan dengan makna penyingkiran atau dilihat sebagai sesuatu yang negatif, kemudian diperlawankan dengan istilah inklusi gitu atau pemberian akses gitu. Nah, pembingkaian makna eksklusi yang seperti ini itu sebetulnya yang menurut penulis itu kurang tepat dan kurang luas kalau mau dianalisis, sehingga para penulis itu punya pendekatan sendiri dalam melihat makna atau definisi dari eksklusi. Jadi Tania Muraili dan teman-teman menganggap bahwa sebetulnya eksklusi ini lawannya bukan inklusi tapi akses gitu ya. Dan hal ini merujuk pada teori aksesnya Ribot dan Peluso tentang akses, yakni akses dimaknai sebagai bagaimana seseorang atau sekelompok orang mendapatkan manfaat dari sesuatu, dan spesifiknya dari tanah khususnya ya. Nah,
penulis mendefinisikan eksklusi itu bagaimana pihak-pihak tertentu dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu tersebut gitu ya, khususnya tanah gitu ya. Makanya di dalam bab-bab selanjutnya di buku ini disebutkan atau dipaparkan wajah-wajah eksklusi yang kemudian akhirnya dirangkum menjadi satu analisis yang mereka simpulkan sebagai jantung eksklusi. Nah, jantung eksklusi ini ada 4 yang disebutkan penulis dalam buku ini, yakni pertama pengaturan, yang kedua adalah pasar, yang ketiga adalah pemaksaan, dan yang terakhir adalah legitimasi. Nah, dalam buku ini juga sebetulnya penulis mengatakan bahwa kuasa eksklusi atau 4 macam jenis eksklusi yang terjadi ya di beberapa studi kasus gitu ya, mengatakan bahwa sebetulnya eksklusi ini, misalnya eksklusi pasar itu tidak bisa berdiri sendiri ya, mereka harus dan saling berkelindanan, jadi tidak bisa dibaca secara tunggal apa proses eksklusi yang terjadi. Jadi misalnya begini, kalau di dalam buku ini kan ada 4 lokasi ya, 4 lokasi mulai dari Kamboja, Thailand, Indonesia, dan Filipina gitu ya. Misalnya di kuasa pengaturan, jadi mereka menganggap bahwa kuasa pengaturan ini merupakan serangkaian produk peraturan yang memberikan batas-batas terhadap wilayah kelola masyarakat gitu ya. Jadi melalui peraturan, pengaturan, legitimasi ini yang dilakukan oleh pemerintah ya, karena pemerintah lah yang memiliki otoritas untuk mengatur sebetulnya. Melalui pengaturan inilah kemudian terjadi proses eksklusi, di mana misalnya wilayah kelola rakyat itu dijadikan kawasan hutan negara atau dijadikan lokasi-lokasi konsensi dengan korporasi gitu. Nah, seperangkat pengaturan inilah atau kuasa pengaturan inilah yang kemudian menjadi poin eksklusi yang pertama ya, yang menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya. Nah, kemudian setelah disingkirkan dari ruang hidupnya melalui kuasa pengaturan, ada kuasa pasar. Jadi setelah masyarakat disingkirkan dari tanahnya, kemudian pemerintah sebagai pengatur atau pemilik otoritas itu membuat kebijakan yang menurut saya inklusif ya, memberikan distribusi akses terhadap tanah atau wilayah adatnya melalui kebijakan-kebijakan yang dianggap populis. Dan menurut saya di 4 studi yang ada di buku ini hampir program distribusi atau akses terhadap tanahnya itu sama gitu. Jadi misalnya kalau di Indonesia ada program perhutanan sosial atau program TORA ya, Tanah Objek Reforma Agraria. Betul bahwa secara ideologi atau secara idealnya negara memberikan akses ya, memberikan akses kembali sebetulnya ke masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahannya, padahal itu bukan pengakuan bentuknya gitu. Jadi melalui program perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria yang mendistribusikan tanah untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan atau yang hidup di pinggiran izin konsensus HGU gitu ya, atau korporasi itu bisa mengakses kembali tanahnya dengan pengakuan, dengan legitimasi ya. Jadi negara memberikan legitimasi berupa izin, apakah itu sertifikat atau itu izin pemanfaatan ya, kepada masyarakat atau kelompok-kelompok petani yang ada yang sebagai subjek pengelolanya. Dalam kebijakan distribusi akses atau pemanfaatan masyarakat terhadap tanahnya itu
Nah, setelah melalui kuasa pengaturan ya, jadi kan kuasa pengaturan ini misalnya dilakukan melalui pembatasan wilayah kelola masyarakat di satu wilayah yang sudah diklaim sebagai kawasan milik negara gitu ya. Nah, proses eksklusi ini tidak bisa atau ya tidak bisa berada dalam medan tarung yang tunggal. Jadi yang dimaksudkan sebagai kuasa pengaturan dalam buku ini adalah bagaimana pemerintah dan penggunaan kuasa menentukan. Jadi kuasa pengaturan yang dimaksudkan oleh penulis dalam buku ini adalah menggarisbawahi ya, khususnya peran pemerintah dan penggunaan kuasa pengaturan sebagai mekanisme utama untuk menentukan siapa yang seharusnya menguasai tanah yang mana dan dengan syarat-syarat seperti apa saja. Kemudian kuasa pengaturan ini menjadi bagian inheren dalam formalisasi klaim-klaim tanah dan melekat dalam pengakuan-pengakuan resmi tertulis sebagai hak yang berkekuatan hukum dan diakui oleh pemerintah. Nah, saat eksklusi resmi diperkenalkan dan diperkuat melalui pengaturan, maka kuasa-kuasa yang lain ikut bermain gitu. Karena pasar adalah salah satunya gitu, karena ongkos sertifikasi tanah tuh masih menjadi kendala ya dalam penerbitan izin-izin atau sertifikasi tanah yang diberikan oleh negara gitu ya. Nah, kemudian kuasa pasar yang dimaksudkan dalam buku ini juga merujuk pada dominasi harga yang dilakukan oleh institusi pasar terhadap komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat gitu. Jadi misalnya terjadi fluktuasi harga yang kemudian itu tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian petaninya di tingkat tapak gitu. Nah, kuasa pasar ini sebetulnya diperkuat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap populis untuk memberikan lahan-lahan di kawasan hutan negara kepada masyarakat. Jadi kalau di Indonesia sendiri misalnya ada kebijakan perhutanan sosial atau tanah objek reforma agraria ya. Nah, pada prinsipnya sebetulnya kedua kebijakan ini baik ya, karena mendistribusikan tanah kepada masyarakat ya. Tapi dibalik kuasa pengaturan ini, dibalik itu ada kuasa pasar yang mencoba mengintervensi bentuk-bentuk komoditas dari wilayah kelola rakyat atau ruang hidup rakyat. Jadi ada dibalik kuasa pengaturan ini ada intervensi pasar yang itu tidak terhindarkan. Nah, pola-pola eksklusi yang selanjutnya yang terjadi melalui pemaksaan, misalnya kasus land grabbing ya, misalnya pemerintah memberikan izin-izin konsesi kepada korporasi begitu, kemudian dalam kasus ini masyarakat disingkirkan dari ruang hidupnya karena dianggap memiliki atau hidup di atas izin-izin konsesi yang disebutkan resmi oleh pemerintah. Nah, kuasa pemaksaan ini ujungnya adalah kekerasan. Nah, kalau di Indonesia sendiri banyak ya terjadi kriminalisasi petani yang dilakukan oleh negara melalui pengaturan, kemudian melalui pasar karena mereka harus bertahan hidup dengan kriminalisasi petani, bahkan terjadi pembunuhan dan lain-lain ya. Selanjutnya yang terakhir adalah legitimasi. Nah, jadi kuasa legitimasi ini ini adalah rangkaian penutup dari eksklusi ya. Jadi seperangkat eksklusi yang 3 sebelumnya disebutkan oleh penulis dalam buku ini kemudian dilegitimasi sebagai salah satu bentuk
apa ya, sebagai salah satu bentuk bagaimana negara atau pemerintah itu betul-betul memiliki kuasa terhadap pengaturan tanah di di negaranya gitu. Nah, tapi yang menarik bagi saya dalam buku ini adalah di bab 6 khususnya yang berjudul eksklusi orang-orang dekat, akumulasi dan perampasan sehari-hari. Nah, ini yang menurut saya baru ya, yang saya coba refleksikan dengan pengalaman saya selama di Akar. Jadi ternyata kemungkinan memang bisa terjadi eksklusi antar sesama petani misalnya di desa, bahkan dengan keluarga terdekat sekalipun ya. Jadi intimate exclusion yang disebutkan dalam buku ini, praktiknya itu, dan menurut saya yang paling menarik di buku ini adalah bab tentang intimate exclusion. Nah, intimate exclusion ini adalah eksklusi yang terjadi terhadap orang-orang terdekat. Dan bagaimana eksklusi ini terjadi itu sebetulnya penulis coba melihat praktik-praktik yang memungkinkan sebagian orang mengakumulasi tanah dan modal dengan menyingkirkan tetangga atau kerabatnya ya, yakni meliputi kegiatan penentuan harga jual atau sewa tanah yang tidak terjangkau, kemudian peminjaman uang atau bahan makanan dengan syarat-syarat mencekik utang dan tidak bisa dikembalikan gitu ya. Nah, ini terjadi dalam kondisi petani yang memiliki relasi patron klien gitu ya, khususnya karena kalau di desa itu ada fenomena patron klien. Jadi si patron biasanya memiliki aset atau modal yang lebih banyak ketimbang petani yang lain. Nah, petani yang memiliki atau kelompok masyarakat yang memiliki aset atau modal yang lebih banyak itu biasanya mengeksklusi petani-petani yang lain. Misalnya dia kalau buruh tani kan menyetor hasil komoditinya kepada si tengkulak desa sebagai patron. Nah, harga itu ditentukan oleh si patron. Karena apa? Karena misalnya bagi masyarakat atau petani yang tidak memiliki lahan, biasanya si patron memberikan jaminan lahan untuk bisa mereka kelola. Kemudian hasilnya mereka bagi dua atau ya biasanya dibagi dua, kemudian harga, jadi anak tani wajib menjual kembali komoditinya kepada si pemilik lahan ya. Nah, jadi proses eksklusi ini berlanjut karena apa? Karena hasil dari komoditi yang dijual oleh buruh tani atau petani kecil lain itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga, sehingga untuk memenuhinya mereka harus meminjam uang kembali ke toke gitu ya. Nah, kemudian proses eksklusi itu terjadi terus menerus tanpa putus karena ada ikatan hutang juga antara si patron dengan klien. Nah, ini yang menurutku pembahasan yang menarik ya soal intimate exclusion. Sebetulnya banyak sekali sih. Mereka juga menyebutkan ada istilah peer urbanisasi gitu ya. Jadi buku ini menurutku tidak bisa saya ulas secara menyeluruh, tapi beberapa poin-poinnya itu yang saya sebutkan saat tadi soal jantung eksklusi, kemudian yang poin pentingnya adalah intimate exclusion yang kemungkinan dilakukan oleh petani-petani di desa antar sesama kerabat atau tetangganya gitu ya. Dan di bab terakhir buku ini memberikan lampiran dokumen sejarah di pertanahan Asia Tenggara. Jadi informasinya cukup lengkap ya, bagaimana misalnya Laos, kemudian Thailand, Filipina dan Indonesia itu memiliki sejarah pertanahan sejak dari bahkan era prakolonial. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan review buku Kuasa Eksklusi Dilema Pertanahan dan di Asia Tenggara. Saya mohon maaf jika proses ulas bukunya tidak begitu baik ya, karena pengalaman pertama bikin vlog.
dan tidak lengkap karena menurut saya buku ini tidak bisa saya review sendiri. Saya berharap ada teman-teman yang mau bersama-sama mereview buku ini dari sudut pandangnya masing-masing. Kemudian saran saya ya beli dan baca buku ini secara utuh, karena seluruh bab dalam buku ini menurut saya penting sekali. Apa yang saya sampaikan tadi hanya poin-poin saja. Kalau teman-teman lihat di buku yang saya sudah baca ini udah banyak banget tandanya. Artinya banyak sekali poin-poin penting yang buku